Objek wisata Ulu Musi Trokon di Kota Curug menjadi destinasi wisata keluarga yang banyak diminati. Sejak dibuka tahun 2021, tempat ini telah menarik banyak wisatawan dari berbagai daerah seperti Lubuk Linggau, Muratara, Jambi, Palembang, hingga Jakarta. Dengan suasana alam yang indah, Ulu Musi Trokon dilengkapi berbagai fasilitas seperti musola, tempat ganti baju, area parkir luas, hingga 150 gazebo untuk bersantai. Objek wisata Ulu Musi Trokon Kota Curug menjadi salah satu objek wisata keluarga yang wajib Anda kunjungi. Objek wisata air satu ini hadir dengan nuansa pemandangan alam yang begitu indah yang sayang untuk Anda lewatkan bersama keluarga tercinta. Berdiri sejak tahun 2021, objek wisata Ulu Musi Trokon sukses menarik daya tarik wisatawan lokal maupun luar kota seperti kota Lubuk Linggau, Muratara, Jambi, Palembang, sampai dengan Jakarta. Wisata Ulu Musi Trokon menghadirkan berbagai macam fasilitas yang lengkap, mulai dari musola, water closet atau tempat pergantian baju, halaman parkir yang begitu luas, disediakan pula sekitar 150 gazebo atau tempat duduk untuk beristirahat, dan juga masih banyak fasilitas lainnya. Selain itu, ada fasilitas terbaru yaitu fasilitas waterboom atau water slide, dengan panjang sekitar lintasan 150 meter. Jika Anda berkunjung ke wisata Ulu Musi Trokon, Anda cukup membayar tiket sebesar 10.000 per orang. Dan untuk harga tiket parkir kendaraan roda 2 sebesar 3.000 dan untuk kendaraan parkir roda 4 sebesar Rp5.000. Saka, yang bertugas sebagai Ketua Sadar Wisata atau salah satu pengelola wisata Ulu Musi Trokon ini mengatakan bahwa untuk tahun 2025, wisata Trokon ini mengalami peningkatan. Saka juga berharap agar wisata Ulu Musi Trokon ini terus mengalami peningkatan hingga 50 sampai dengan 70%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Suapani TV dimanapun Anda berada. Lagi bersama saya Intan Handani dalam Suapani TV setempat Suapani. Baik, saat ini saya sedang di lokasi Musi Trokon ya. Ini adalah salah satu objek wisata yang ada di Kota Curug. Dan saat ini saya sedang bersama siapa kan? Putrado Ahmad Saka. Panggilannya? Saka. Dengan Kak Saka. Kak Saka ini di sini sebagai apa Kak Saka? Di sini sebagai Ketua Pokdarwis. Di jabatan yang kepala desa sekarang kita masih dipercayai Ketua Pokdarwis. Oh, iya. Pemuda Sadar Wisata. Tugasnya sebagai apa nih? Kalau tugas Ketua Pokdarwis itu menuai anggota-anggota yang lain. Jadi setiap kegiatan yang ada di wisata itu selalu ke Ketua Pokdarwis. Nah, begitupun juga di dalam pertanggungjawaban. Nanti di semua segi pertanggungjawaban yang ada di wisata itu ke Ketua Pokdarwis. Baik cari solusi yang terbaik kan gitu. Baik ya. Mengenai objek wisata Trokon ini Kak Saka, ini awal terbentuk mulanya tahun berapa? Awal terbentuk itu di tahun 2021. Itu perencanaannya di 2020. Kegiatan atau disebut titik nol itu 2021 kami mulai membuat ini. Dari 2021. Dari 2000? Ya, dari 2021. Berarti udah cukup lumayan lama ya? Ya, udah cukup lumayan lama. Nah, betul. Ini. Terus juga nih bagaimana jangkauan masyarakat? Apakah ada yang dari luar kota kah atau mencakup wilayah Curug saja? Alhamdulillah dalam beberapa tahun ini banyak juga yang dari luar kota seperti Linggau, baik itu daerah Rupit juga, dari Sarolangun, Jambi, Palembang pun juga ada. Begitupun juga dari Jakarta juga ada biasanya. Jadi sampai Jakarta ya? Ya, ada tamu. Trokon ini. Ya, ada yang dari Jakarta langsung. Oke. Nah, ngomongin soal fasilitas yang ada di Trokon ini ada apa aja nih Kak Saka? Kebetulan di wisata ini kita menyediakan fasilitas yang pertama itu musola, itu yang paling penting kan. Musola, yang kedua itu water closet dan tempat pergantian baju, itu yang paling penting juga. Terus juga sekarang kita udah menyiapkan
lahan parkir yang cukup luas lah untuk pengunjung. Jadi Lebaran ini nanti kita nggak cukup lah untuk menampung banyaknya pengunjung di hari Lebaran kan. Terus yang sekarang itu udah kita siapkan juga ada fasilitas permainan waterboom, water slide namanya. Water slide itu seluncuran yang pakai air. Nah, dan Sudah bisa diakses. alhamdulillah pembukaannya hari ini. Nah, hari ini udah bisa digunakan. Nah, udah bisa digunakan. Terus ada juga kita menyiapkan fasilitas gazebo sekitar 150-an gazebo yang ada di wisata sini. Kalau untuk harga tiketnya sendiri nih Kak Saka, mulai dari harga berapa? Untuk harga tiket sendiri sekarang itu dari tahun 2021 itu 10.000 per orang. Di bawah umur 5 tahun itu kita bebaskan, nggak bayar lah di bawah 5 tahun. Lebih dari 5 tahun itu 10.000 per orang kita itu. Kendaraan bermotor itu 3.000, kendaraan roda 4 juga 5.000. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong nih Kak, ini kan masih suasana Lebaran ya. Ya, betul. Apalagi hari kedua Lebaran. Kira-kira untuk wisata Trokon ini apakah ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya? Kalau dilihat posisi sekarang, alhamdulillah ada peningkatan kayaknya di tahun 2024 kemarin, karena ini baru hari pertama kan, jadi kita belum bisa memastikan meningkat atau enggak. Tapi kayaknya di hari pertama ini dibanding hari Lebaran tahun 2024, hari pertamanya, Lebaran kedua itu ya cukup meningkat lah. Untuk besok-besoknya kita belum tahu kan. Jadi harapan kita kalau bisa ya 50%, 70% meningkatnya kalau bisa nanti insya Allah kan. Amin ya. Oke. Terus juga kalau masyarakat nih Kak Saka yang pengen piknik atau mungkin camping di sini bisa nggak? Ya bisa. Kita udah menyiapkan sekitar yang ada sekarang itu 22 tenda bagi yang pengunjung yang mau nginap langsung di sini kan. Itu udah kita siapkan tenda, begitupun juga alat-alat masaknya. Cuman yang nggak kita siapkan itu bahan makanannya. Tapi kalau bahan alat masak terus tendanya udah disiapkan di sini. Nah. Kalau untuk harga tiketnya sama aja, yang Enggak. camping atau yang Enggak, kalau yang camping itu nanti tergantung mau paket yang mana. Kita itu ada paket 500, ada paket 650, dan juga ada paket yang 450. Itu tergantung besar kecilnya tenda yang digunakan, kapasitas yang digunakan. Oke. Untuk apa jam operasionalnya di wisata Trokon ini dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk operasional kita ini dari jam pagi, jam 7:30 udah buka kita. Sampai pengunjung habis jam 6 biasanya, itu udah tutup. Tapi bagi yang mau camping itu 24 jam. Nah, jadi untuk pengunjung umum kayak gini itu jam 6 udah harus bubar. Nah. Terus juga nih Kak Saka, kalau misalnya mau reservasi atau mungkin mau apa gitu ya, ini bisa ke mana nih? Kalau mau reservasi itu ada akun Instagram, Facebook, dan TikTok kita. Di sana itu ada nomor adminnya. Kebetulan adminnya saya sendiri. Bisa langsung ke sana aja. Kalau lama responnya di Instagram, TikTok, Facebook bisa langsung di WA. WA-nya juga udah kita terapkan di bio-nya itu. Nah. Oke, terakhir nih Kak Saka, kalau misalnya para masyarakat pengen berkunjung ke Trokon ini alamatnya di mana ya? Alamatnya tepatnya di Kabupaten Rejang Lebong, desanya Desa Cawang Lama, Kecamatan Selupuh Rejang. Di betul. Cawang ya? Di Cawang Lama. Oke, nah jadi pemirsa, buat Anda semua yang ingin berkunjung ke wisata Musi Trokon ya? Ulu Musi Trokon. Ulu Musi Trokon, jangan lupa untuk hubungi Kak Saka langsung atau bisa datang ke sini, ajak keluarga, teman, kerabat semuanya, karena ini adalah salah satu destinasi wisata di Kota Curup yang wajib Anda kunjungi. Sampai jumpa di berita Selampari Lubuk Linggau. Sampai jumpa. Intan Kone Hamdani, Selampari TV melaporkan. Wih, bagus foto aku nih ya. Belagak-belagak. Mirip Primus.
Siapa manggil nggak? Oh, salah yo. Sorry. Bi, Sika, menga ndak nia tuh, ku panggil kak. Ngapa sih? Fotoku, Bi. Iyalah. Tren zaman sekarang, Bi. Jangan moto ngarewe, motoku. Cakak nah. Nah. Dari matamu kulai jatuh cinta. Ngapa kau niat niat? Ndak ate kakak tegak sebelahku, ku jingok. Apa tak boleh? Ndak boleh. Foto lagi kita, Dek. Kau gawe kamu di sini? Berfoto-foto, cuman. Berfoto-foto. Izin ndak kamu berfoto di sini? Lah, setahu aku tempat ini nih punya pemerintah, ngapa pula nak izin sama kau? Yang mana punya pemerintah tuh yang mana? Yang mana pemerintah tuh? Lah, seluas lapangan ini punya pemerintah kalau. Nya, ke sana, ke ujung sana tuh punya pemerintah. Taruhlah itu punya pemerintah. Yang kau tegak ini nah masalahnya tuh. Tahu ndak punya siapa? Nggak tahu aku nggak punya siapa dan aku nggak pernah nak nyari tahu pula. Nah itulah kesalahan kau. Pendatang, foto-foto izin ndak. Kau nak tahu ini punya siapa? Punya aku. Oh, Nah kau tahu ndak aku nih siapa? siapa kau? Nggak tahu kau? Nggak pernah nak tahu pula. Nah itulah kau. Tahu ndak kau siapa? Wah, premanian kau. Nah, pinter. Ada otak kau. Preman taman kak lah. Kau tahu dak? Apa dia? Aku nih preman pula. Mekan gek ngah preman. Nah, kau tidak tahu. Preman pasar mone. Pasar ikan tuh. Iya. Pantesan kau bau amis. Hai kau ngato Aku nih preman pasar ayam. Lah pantasan kau bawa busu. Lah, sampai bau. Ada mencet tuh kita ngopi dulu. Mencet tuh kita ngopi dulu. Lah, sampai preman. Kopi mana kita? HP aku. Iya. Bibi tadi. Pemerintah Kota Lubuk Linggau berencana merelokasi gedung Pasar Interupsi Presiden atau Pasar Impres ke Pasar Mambo di Jalan Kalimantan, Kelurahan Pasar Pemiri, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2. Rencana ini tentu disampaikan langsung oleh Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Rahmat Hidayat, yang menyatakan bahwa relokasi ini akan dilakukan setelah MOU dengan PT KAI selesai dan anggaran untuk revitalisasi sudah tersedia. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kota Lubuk Linggau, Mediolin Sabtawindo, membenarkan rencana ini dan juga menyatakan bahwa pihaknya sudah mulai melakukan pendataan seluruh pedagang di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau. Pendataan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pedagang yang akan direlokasi adalah warga Kota Lubuk Linggau dan untuk menentukan lokasi lapak mereka di Pasar Mambo. Para pedagang diminta menyerahkan data diri seperti KTP dan juga kartu keluarga serta menunjukkan lokasi lapak mereka. Pemerintah Kota Lubuk Linggau
akan memprioritaskan warga Kota Lubuk Linggau dalam proses relokasi ini. Namun, teknis penempatan pedagang di Pasar Mambo masih menunggu arahan dari pimpinan dan juga belum ditentukan apakah pedagang akan dikelompokkan sesuai dagangannya atau tidak. Mengenai pemberitaan relokasi pasar yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau, banyak para pedagang juga mengharapkan bahwasannya relokasi pasar ini bisa diberlakukan secara adil. Hal ini disebabkan agar relokasi pasar ini diberlakukan secara merata, baik itu untuk para pedagang pasar Impres maupun pasar Kalimantan. Wah, sore Kak. Lemak nih aja kita nak ngopi dah. Dengin-dengin cekak. Tapi ada sen nggak? Ade, tenang be. Tahu. Ngade boleh kan, Sen? Saya kok ada. Nah, tempat ngopi Kak Cak ya. Caknya enak, caknya mah. Cukup tak kira-kira duit kita? Ay, aman, kok kaya pun. Wes, mantep toke. Ada nih apa yang ada? Ade, santai be. Duduk deh. Kita Boleh ngopi. pesen apa ya? Kopi segelas 4.000, kopi setengah gelas 2.000. Woi. Namelan gitu nak setengah gelas. Kaya. Kaya nak segelas lah. Pesan apa? Mana dompetku tadi Kak? Nah, Dobe. lah. Bip. Ku bawa sen 2.000, dompet ketinggalan. Bawa sen dah kan? Kateng nawang kaya. Gep deh. Saya ku ada 200.000. Emak. Anet. Lamang hilang nolnya 2.000 boleh. Lah. 2.000. Setengah gelas nih ya gitu. Tenang be. Ku Kak calak. Gimana? Kopi setengah gelas. Cak segelas. Segelas banget. Nak tahu dak ngacare. Hele. Ndak dak. Cul deh helek-helek. Bi. Boleh pesan gelas. Gelas dah. Boleh pesan kopi dak? Boleh, memang sih Kak buat kopi. Segelasnya berapa ya? Di. Gelas 4.000. Nah, kami Kak nak mesan kopi setengah gelas be. Tadi Kak lah di rumah lah ngopi. Nah, di sini Kak nak ngobrol dai, nak ngopi dai. Nah, jadi Kak ada 4.000, kami buat setengah gelas. Oh, setengah. Au. Wah, pelanggan baru Kak lah, pesan setengah gelas. Tenang baik. Nggak usah porek nih, nggak usah takut IG. Bibung. Aman.
Kopi setengah gelas tuh nih, Lek. Pacak jadi segelas. Oh, mengyadi ya Kak nih, mau calak. Ay, wong gue kak beli Ama. setengah gelas tuh kan cici pendak laras soal kasih apa rasela belagak bae. Waduh. Jangan yang sare. Saya udah hati uang galak sikat. Ah, mulutnya cek buaya. Oke mulut nggak? Ah, ngaji ngateku. Dembi. Kak Hiko Wah, kopi ya. mantap nen. Tidak Kau kak setengah. Minum lah. Kak 2000. Kak kopi kak ini paling pade Salinggau. Hasil linggau. Kopi Oh, Dian Salinggau. nggak apa? Ya, ngarisan 2000 nak pakai Dian makro. Ada. Kopi hitam be. Oh, kopi hitam. Ya dah. Siapa? Kasih ya. Ya, Cuma nggak masak tahu dah. dai. careku cak mane Kak setengah gelas kan? Nah, cak mane pacak segelas? Cak mana? Sulap apa? Duit. Coba. Cecep. Cecep enggak? Woi, Bi. Namanya saya Kak pahitnya kalau kurang gule nih. Coba kasih gule dah. Biasa Cuma dah. buat nak pulang. Cam pahit nih ya. Pahit dak? Au, pahitnya Bi. Ngapa gitu Bi? Kasih dah gule. Coba di AC itu. Apa yang gulai dah? Au, kasih gule. Biasa buka muat kopi kak paling lemak Salinggau. Apa? Baru kamu dua kak lah yang protes kopi. Lah, mencela di AC, Bi. Terus gimana? Tenang, baik. Ikuti menjadi, baik. Ini kemanisan. Saya kok napasnya tadi. Oh, tuh lah. Dan enggak dah. Nah kak, buku tambah. Cecep lagi manis, krem pahit. Biasa pas untuk buat. Cam, halang kemana sih? Melebihi ngakasih sari manis, Kak Bi. Perasaan aku lepas kak. Manisnya. Kayu tambah ayo dah, Kak. Cecep. Jangan, bibonga busuk kali. Tambah yo. Manisnya, Kak. Manis, ge. Oh, anak tambah? Tambah yo. Ayo. Manisnya. Woi, mujur, ayo buka masih ada. Mendak tuh dak cak kena nambah. Edi, Penuh dikit, penonian, Bi. Manisnya itu. Datan ku rasa manisnya. woi, baru ngadue lah banggan kok arai kak. Nah, banyak tambahan. Nah, ha. Gue cecep deh. Kak, sidu menga anak besidu. Au. Du ya aku nak masak deh. Gue protes ini 2000. Nah, HPJ ku kan dari setengah gelas jadi segelas. Uang calak, uang pintar. Minum dah. Irama kopi dangdut yang ceria menyenang hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Pandang kerlip. Jadi segelas kita ngopi. Uang calak. Cak mana kalau kita balik? Bi, makasih ya. Bi, makasih Bi. Makasih nih. Enaknya Bi. Ay, bujang zaman sekarang belagak apa ya buntu mesan lah. Kak nih, sen 4.000 dapat 2 gelas. Lah, rugi aku. Why? Kerusakan jalan di Kelurahan Wirakarya, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, terlihat semakin parah dan juga mengkhawatirkan. Kondisi ini
dapat membahayakan keselamatan para pengguna jalan yang melintas setiap harinya. Oleh karena itu, masyarakat setempat berharap adanya perhatian serius dari pemerintah maupun pihak terkait agar segera dilakukan perbaikan sebelum kondisi jalan semakin memburuk. Salah satu titik jalan yang mengalami kerusakan cukup parah berada di Jalan Wirakarya, tepatnya di tikungan yang mengarah ke Jalan Bukit Sulap. Kondisi jalan ini semakin memprihatinkan dengan banyaknya lubang yang semakin dalam. Lubang-lubang tersebut tidak hanya memperlambat arus lalu lintas, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengendara, terutama pada saat hujan turun. Hal ini tentu bisa berbahaya karena mengingat jalan ini merupakan satu-satunya akses jalan belakang, kemudian berdekatan dengan sekolahan dan padat warga. Dengan hal tersebut, masyarakat setempat telah berinisiatif untuk menutup lubang-lubang di jalan tersebut menggunakan kulit kelapa bekas sebagai solusi sementara. Langkah ini dilakukan secara swadaya sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap keselamatan pengendara di Kota Lubuk Linggau yang melintas setiap harinya melewati jalan tersebut. Meskipun hanya merupakan solusi sementara, setidaknya tindakan ini dapat mengurangi kedalaman lubang dan meminimalisir potensi kecelakaan. Assalamualaikum. Nah, baik kali kak masuk kelas kak. Bunga yang belakang cantik kali. Semangat lo belajar nih. Tahu dah namanya kak? Kita kenalan dah. Kenalkan nama Pak Yadi. Pak di sini ngajar matematika. Enggak? Kok Mister ya? Tahu kan kamu? Tahu. Mister namanya kak? Menjam tuh. Gue nak kenalan mulai sama kamu. Kate uang tuh tak kenal, makanya tak capek dulu ya, aku kenal ya. Nah, ngaku yuk. Sebut ke namanya sampai hobinya. Perkenalkan, namaku Kak Berlian. Hobiku mancing di pinggir kali sambil nengok pelangi. Macam namanya Kak Berlian. Wajar memekan nih jauh deh.
hobiku ngobrol di pinggir kali sambil nengok langit. Kamu dua di pinggir kali nggak pelangi kan? Oke kamu. Oh, pantas. Nah, yang mana lagi kak? Nah, yang mau lupa kak, sebutkan nama sama hobinya. Kenalan, namaku Pipi Dedi, hobi makan ubi di pinggir kali sambil nengok pelangi. Hobinya nggak pelangi pinggir kali-kali. Wah, hebatnya kamu kak ya. Agam nih ya, nyengok pelangi itu. Nah, mereka pak nak nyari yang betina pula. Nah, ngak. Sebut ke nama sama hobinya. Perkenalkan, nama muka nih pelangi. Pelangi. Hobiku mandi di kali. Enggak. Nama pelangi yang galak mandi ke langi itu. Iya. Mana?